Hai semuanya, kembali lagi di channel kedua gua yaitu channel Kapten Jody bersama dengan gua Jody. Dan gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja nih. Dan ya, dalam video kali ini gua mau ngasih impresi salah satu smartphone yang udah semingguan ini gua coba pakai, yaitu ini dia HP-nya, Samsung Galaxy Fold 5. Dalam video kali ini gue cuma kayak pengen ngasih impresi gue aja sih, bukan kayak semacam review secara teknis atau gimana, tapi lebih ke user experience-nya ketika gue mencoba HP ini gitu ya. Jadi ini memang bisa dibilang pertama kalinya gue ngerasain sebuah smartphone model foldable begini ya. Ini salah satu smartphone yang menurut gue cukup revolusioner. Masih lanjut untuk ngomongin soal desain dari si Samsung Galaxy Fold 5 ini. Kalau misal kita ngeliat dari luarannya, jadi untuk dari segi speaker, kalau dalam bentuk yang kelipat gini itu ada dua ya. Jadi yang pertama di bagian atas sama yang kedua di bagian bawah. Nah kalau misalnya kita model kayak mini tablet gini, jadi akhirnya itu juga kebaginya dari atas ke bawah kalau misalnya orientasi normal. Tapi kalau misalnya kita orientasinya begini, kayak kita puterin sedikit aja, nah itu jadi si speaker itu ada di bagian bawah kanan dan kiri. Makanya terkadang kalau misal kita ngomongin soal speaker, jernih juga, gede juga suaranya, tapi kalau misalnya dalam posisi yang nggak sesuai, itu jadinya malah aneh sih menurut gue ya kalau dari penempatan speakernya. Jadi sebenarnya stereo speakernya, tapi karena ya itu tadi tergantung orientasinya. Kalau misalnya teman-teman mau menikmati suaranya itu secara maksimal tanpa menggunakan headset, itu posisi speakernya itu kalau misalnya dalam mode tablet yaitu di bagian kiri bawah dan di bagian kanan bawah ini. Jadi modelnya kayak gini guys. Lalu setelah speaker kita ngomongin soal portnya nih, dan portnya sendiri ya udah pasti ya USB-C. Zaman sekarang Android udah semuanya hampir USB-C, dan ini juga USB-C-nya udah USB-C yang 3.2, jadi kecepatan transfer datanya juga sudah cukup cepat. Dan di sini ada tombol fisiknya yaitu berupa tombol volume sama ada fingerprintnya, dan fingerprintnya ini juga jadi nyatu tombolnya sama tombol on off atau tombol buat ngunci atau unlocknya lah ya. Mungkin harus lebih terbiasa aja sih teman-teman kalau misalnya kalian yang memang tertarik banget dengan foldable phone seperti kayak Samsung Galaxy Fold ini untuk dipakai sehari-hari. Karena untuk awal-awal gue tuh beneran deh kayak ngerasa pertama kayak canggung, awkward, tapi makin lama semakin sering gue pakai ya akhirnya sih aman-aman aja. Walaupun ini casing yang udah tersematkan di HP ini adalah ini casing dari Ringke, jadi dia casing Mika gitu, dan ini kayak gue pegang tuh agak licin, jadi kudu hati-hati ya. Kalau misalnya kalian lagi gerasa gerusu gitu megang HP ini kudu hati-hati. Kenapa? Karena ya takutnya malah jatuh gitu, karena ergonominya gue bilang sih nggak begitu enak kalau misalnya dalam mode tablet seperti ini ya. Tapi kalau dalam mode yang smartphone layaknya yang dilipat begini, ini masih lebih oke lah gitu. Tapi ya sampai detik ini akhirnya gue coba ngerasain secara langsung, dan ini sudah generasi kelima gitu ya dari Galaxy Fold dari Samsung. Makin kesini juga makin pakem untuk dari segi build quality-nya, dari segi software-nya, terus user experience-nya. Fold 5 ini benar-benar multimedia beast, buset ya. Pokoknya bagi teman-teman yang suka dengan multitasking dengan menggunakan smartphone, cocok nih dengan menggunakan HP atau smartphone dari Samsung Galaxy Fold 5. Gua mostly lebih sering menggunakan dengan format yang seperti ini ketimbang yang lipat begini gitu ya. Karena menurut gua kalau misal kita menggunakan dengan model yang seperti ini, karena mungkin gue belum terbiasa dengan model layar yang lonjong begini gitu ya, kayak jadi akhirnya memanjang begitu. Walaupun ya bisa-bisa aja gitu, kita masih bisa menggunakan aplikasi bawaan yang ada di sini, kayak kita misalnya nonton YouTube, Instagraman, WhatsApp. Balik lagi ke topik, karena ini emang judulnya adalah Fold gitu ya, Samsung Galaxy Fold. Jadi gue lebih sering menggunakan HP ini ya model kayak ala-ala mini tablet gitu. Dan model
fold gini, model kayak layar dilebarin begini, menurut gue sebenarnya bagus dalam arti kalau misalnya teman-teman yang tadi udah gue bilang ya, bagi teman-teman yang suka multitasking dengan menggunakan smartphone, ini cocok banget. Kenapa? Karena selain dia memang layarnya lebar, tapi kalian akhirnya juga bisa menggunakan beberapa aplikasi secara bersamaan di waktu yang bersamaan juga. Jadi bagi gue sih ini baru ya. Dan nggak cuma 2 doang, jadi bisa 3 aplikasi, bisa 4 aplikasi. Kalau nggak salah kita bisa mengoperasikan beberapa aplikasinya itu hingga 4 aplikasi bekerja secara bersamaan nih. Sebenarnya smooth aja, cuman akhirnya jadi layarnya kebagi-bagi ya, kayak begini nih, kurang lebih kayak begini. Kalian bisa gitu mengoperasikan beberapa aplikasi di smartphone ini tanpa ada rasa nge-lag, tanpa ada rasa kayak keganggu atau gimana. Ini sangat berjalan dengan sempurna sesuai dengan porsi dari layar yang sudah ditampilkan oleh Samsung Galaxy Fold 5 ini. Jadi memang sebuah experience yang baru sih untuk gue pribadi. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya lebih cukup untuk pakai 2 aplikasi aja, karena biar kebaginya tuh merata ya, dibagi 2 aja gitu. Udah ngomongin soal desain, nah kita bahas tipis-tipis soal speknya. Nah kalau misalnya teman-teman cari spesifikasi smartphone terbagus dari merek Samsung, ya menurut gue sih ini nih jawabannya. Kenapa? Karena semua dream spec yang kalian harapin ada di sini, termasuk dari segi RAM, terus memori internalnya, terus juga dari segi kameranya. Nanti kita akan bahas soal kameranya. Dan intinya kalian bisa lihat sendiri di sini untuk spesifikasinya. Jadi menurut gua sih HP ini sih gua rasa untuk dari segi software dan hardwarenya itu berbanding lurus. Kalau misalnya teman-teman mau pakai HP ini dalam jangka waktu yang panjang, mungkin gue targetinnya bisa lah dipakai ini sampai dengan 5 tahun. Karena spesifikasinya benar-benar monster abis. Tapi memang pada kenyataannya ketika kita menggunakan atau mempunyai sebuah smartphone yang sangat canggih, ujung-ujungnya ya paling kalau nggak dipakai buat komunikasi, buat browsing, nonton video, atau mungkin main game. Dan untuk main gamenya sendiri, gue coba di HP ini ya cukup awkward ya. Apalagi dengan mode tablet ini, karena kalau dalam bentuk mini tablet ini itu kan dia 7,2 inci ya secara skala rasionya. Tapi kalau misalnya kita lipat begini itu jadi kurang lebih 6,2 inci. Cuman kan ujung-ujungnya kalau misalnya kita mau main game biasanya umumnya itu skala rasio resolusinya adalah 16:9. Tapi overall sih oke lah. Kalau misalnya teman-teman mau main game di HP ini ya udah pasti tidak begitu nge-lag, karena ya itu tadi spesifikasinya dewa banget. Begitu juga dengan kalau misalnya HP dalam mode terlipat seperti ini untuk memain game ya bisa-bisa aja. Cuman ya balik lagi menyesuaikan sama kondisi layar yang ada pada Samsung Galaxy Fold 5 ini. Dan next topic ini mungkin yang akan biasanya dibicarakan oleh para YouTuber review gadget. Jadi ini gua mau bahas soal kameranya. Dan untuk kamera utamanya sendiri sebenarnya Samsung Galaxy Fold 5 ini dia sudah 50 megapiksel. Dan ini ada 3 lensa, jadi yang utamanya 50 megapiksel. Untuk telefotonya dia itu 10 megapiksel, dan untuk ultrawide-nya dia 12 megapiksel. Nah, cuman kalau kita bicara soal angka, mungkin terkesannya kok jomplang banget gitu kan. Tapi sebenarnya realitanya ketika kita buat ngevlog pakai HP Samsung dengan kodek Samsung yang mereka punya, videonya sih udah pasti kalau misalnya kalian bandingkan sama produk sebelah udah pasti beda gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal HP Android, nah Samsung ini yang menurut gua memiliki kualitas video yang cukup bagus di levelnya. Oke guys, jadi ini gua lagi mencoba menggunakan Samsung Galaxy Fold 5 dalam perekaman dengan menggunakan kamera depannya ini. Ini kamera depannya, kamera selfie-nya itu kurang lebih speknya cukup mantep juga sebenarnya. Tapi ya nggak tahu nih hasil videonya seperti apa. Dan kalau misal kita mode yang kelipat begini sebenarnya masih masuk-masuk aja ya secara skalanya. Cuman ada bagian area-area yang kepotong. Kalau misalkan bisa lihat di sini, nah itu tuh kayak kepotong gitu. Jadi kayak nge-crop hanya ke bagian beberapa doang yang dipakai untuk kayak tombol stop, pause, terus foto. Jadi kita bisa ngerekam sambil foto, dan kita juga bisa ngerekam video ini sambil kameranya ini dibalik dan dalam kondisi kamera yang sedang terekam nih. Nah, tuh ya, ini masih bisa dipakai untuk ngerekam video tapi dalam kondisi yang sedang terekam. Jadi kalian mau ganti-ganti lensa itu bisa banget, mau lensa yang normal, lensa telefoto sampai 3 kali zoom, atau mungkin bisa lebih dekat juga kali. Kita cek, no, bisa lebih
dekat lagi nih lumayan jauh nih padahal gitu kan. Dan lensa ultra wide. Wow. Lensa ultra wide ya seperti ini. Jadi memang cukup wide juga lah. Balik lagi. Jadi ini konsep video dalam model Galaxy Fold 5-nya ini terlipat. Nah, bagaimana kalau kita ngerekam videonya dengan mode mini tablet? Mari kita coba. Oke, jadi ini gua menggunakan Samsung Galaxy Fold 5 ini dengan mode mini tablet dalam hal perekaman video selfie kameranya nih. Nah, jadi ya agak lucu juga sih. Kadang gua kalau megang dengan satu tangan kayak kurang pede, tapi ya bisa-bisa aja sebenarnya. Dan fungsinya pun juga masih sama. Jadi bisa ngerekam sambil gonta-ganti lensa seperti ini. Nah, seperti ini dia guys. Kalian masih bisa ngerekam gitu kan. Tuh, ya kalian ini aja deh. Nilai aja kualitas videonya seperti gimana, apakah bagus atau tidak. Nah tuh, ini mode ultra wide-nya, ini mode zoom-nya. Wow, sebenarnya cukup detail juga sih ketajamannya, dan gua rasa kontrasnya juga lumayan. Dan ya, ini dia perekaman dari Samsung Galaxy Fold 5. Kita kembali lagi ke mode selfie. Ada, gua nggak tahu sih, kayak lebih mulus mungkin kulitnya di sini. Tapi itu sih yang gue suka dari HP ini ya. Dan mungkin memang kebanyakan dari Samsung series itu, untuk yang Galaxy series ya, dalam hal perekaman video itu gue suka banget. Kenapa? Karena si softwarenya itu mendukung untuk switching kameranya itu loh. Jadi pas ngerekam bisa langsung ganti ke kamera depan, kamera belakang, kayak gitu sih. Sedangkan kalau yang pabrikan Apple itu tidak bisa, harus dimatiin dulu, baru kita ganti lensanya, baru kita rekam lagi. Jadi agak ribet sih. Tapi dalam soal kualitas kameranya untuk video oke lah sebenarnya, ya kan. Nah, untuk audionya ini gue menggunakan audio internal dari Samsung Galaxy Fold 5 ini. Kalian nilai sendiri aja ya pokoknya. Oke, ya paling seperti itu aja sih guys sebenarnya kalau kita bicara soal Samsung Galaxy Fold 5 ini. Karena menurut gua HP ini tuh cocok untuk kita-kita yang memang punya kerjaannya kayak beberapa kerjaan dalam satu device gitu menurut gue ya. Yang suka multitasking, entah itu dari segi multimedianya, atau suka main gamenya, atau suka browsingnya, atau suka kerjanya. HP ini tuh benar-benar bisa menyanggupi kebutuhan kalian semuanya gitu loh. Termasuk dengan mode Samsung DeX-nya yang bisa dikonversikan sebuah smartphone menjadi kayak sebuah PC lah. Menurut gua kalau misal kalian beli smartphone-nya itu dalam modelnya atau dasarnya itu adalah untuk investasi, salah satu smartphone yang worth it untuk dibeli ya ini juga sih. Samsung Galaxy Fold 5 ini adalah salah satu smartphone yang sangat advance untuk saat ini. Tapi kalau kita bicara soal foldable phone, menurut gua mungkin bisa diperdebatkan sih. Karena sudah banyak beberapa smartphone dari pabrikan lain yang bikin model serupa seperti Galaxy Fold ini, yang akhirnya jadi lebih, entah itu lebih bagus atau lebih value for money gitu kan. Karena mengingat kalau kita bicara soal harganya dari Samsung ini, dia cukup mahal juga sih sebenarnya ya. Ini tuh HP-nya cocok dipakai untuk kita para profesional yang memang mempunyai kebutuhan lebih dari sekedar browsing atau Instagraman, Whatsappan gitu-gitulah. Jadi kayak pengen all in one device, menurut gua salah satu smartphone yang atau salah satu gadget yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, gua rasa ini nih bisa nih. Jadi paling segitu aja untuk review dari gue soal Samsung Galaxy Fold 5 ini. Gimana menurut kalian soal smartphone ini? Apakah kalian juga user dari Galaxy Fold 5 ini? Jangan lupa untuk tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. So kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye-bye. Peace.